Oke, ini adalah video yang gue jadiin di video gue yang sebelumnya waktu gue ngajak kalian buat belajar buat dagang di sekolah. Di sini gue gak bakal ribet gimana cara dagang di sekolah karena menurut gue tuh yang penting kalian tahu dasarnya dan langsung mulai aja. Dan di sini gue ngajarin gimana dagang makanan, bukan barang, makanan di sekolah. Oke, ini gue langsung siapin poin pertama dan ini gak bakal lama, aman aja. Jadi poin pertama adalah riset pasar dan cari ide. Gimana bang caranya? Ya cuma bikin 2 poin aja buat gimana caranya. Cara pertama, lihat tren yang lagi rame di sekolah. Contoh, banyak anak-anak sekolah kalian lagi suka bahas mie ayam atau mungkin ada sebuah makanan yang lagi viral gitu. Kadang kan ada tuh di TikTok atau di mana gitu, lagi banyak banget makanan viral. Nah, kalian tuh coba cari ide di situ. Makanya di poin kedua tuh cari referensi di sosmed. Setelah kalian nemu nih, misalnya teman-teman kalian lagi suka bahas soal makanan mie, terus kalian ide pengen jualan mie juga, tapi nggak mau dong kalau bikin mie doang. Kalian harus cari ide, referensi biar beda dari yang lain di sosial media. Bisa pakai TikTok, bisa pakai Instagram ataupun YouTube, terserah kalian. Yang penting jualan kalian tuh jangan sampai pasaran. Boleh pasaran kalau emang lagi gede marketnya, tapi kalau misalnya menurut kalian tuh nggak fair atau nggak make sense, mendingan kalian nyari referensi yang beda. Contoh di sekolah gue kemarin-kemarin tuh lagi banyak yang suka sama mie jebel, mie ayam dan lain. Tapi gue nggak mau ikut-ikut kayak mereka jualan mie ayam atau mie jebel. Gue pengen jualan spaghetti. Biar apa? Biar ada market kosong yang gue isi. Jadi orang-orang nggak bakal jenuh. Wah mie ayam lagi, wah jebel lagi. Jadi gue bisa bikin sebuah varian menu yang baru dan pastinya banyak yang beli. Oke, poin pertama. Oke, jadi ini adalah video kedua buat gimana cara dagang. Oke, sebelum kalian dagang, pastinya kalian butuh yang namanya modal awal. Bang, gimana cara dapat modal awal? Bang, lu punya modal, bang, dapat modal susah caranya. Ya, gue bakal kasih tahu gimana caranya. Di sini gue ngasih 3 opsi yang bisa kalian coba atau bahkan bisa kalian gabungin. Opsi pertama, sisihin uang saku atau uang jajan. Kalau misalnya kalian punya uang saku, rata-rata uang saku itu biasanya 10.000 atau 15.000 dan coba kalian sisihin 5.000 setiap hari. 5.000 dikali 1 minggu misalnya, 1 minggu itu kan berangkat cuma 5 kali. 5 dikali 5 25.000. Kalau kalian isi selama 1 bulan, berarti kalian bisa dapat sekitar 100.000. Nah, dari 100.000 itu kalian bisa jualan. Gue jualan spaghetti aja cuma modal sekitar 70.000 dan itu bisa balik modal sekitar 30%. Gue dapat 30% keuntungan dari situ. Oke, jadi isiin uang saku atau jajan itu opsi pertama. Terus mungkin bagi kalian yang uang sakunya dikit bisa coba opsi kedua, yaitu cari tambahan dan jasa kecil. Apa itu bang? Jadi yang gue maksud jasa kecil adalah kalian bisa joki tugas boleh, atau kalian ngasih jasa kecil kayak ngeprint tugas teman, atau kalian nulis tugas teman, atau mungkin kalian bantu-bantu di mana terus dapat uang kalian sisihin. Ini agak sulit karena kalian harus punya skillnya dan kalian juga harus ambil waktu ekstra dan mau luangin waktu buat nyari kerja sampingan. Oke, ini cara yang kedua. Terus opsi yang ketiga, bisa minta support dari orang tua. Ya, ini menurut gue juga salah satu yang tricky karena ada orang tua yang mendukung, ada orang tua yang tidak mendukung. Kadang ada orang tua yang pengen kalian belajar aja, kadang ada orang tua yang pengen kalian juga dagang. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang bisa buat minta support ke orang tua, boleh. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian tuh setengah modalnya dari uang kalian sendiri digabung sama orang tua. Itu lebih bagus lagi. Oke, mungkin sekian buat video kali ini karena memang sesimpel itu dan gue harap kalian bisa langsung praktekin apa yang gue bilang. Oke, selamat datang di video yang ketiga dan kali ini gue bakal ngajarin kalian gimana cara buat promosi dagangan kalian di sekolah biar cepat laris. Oke, yang pertama adalah bikin poster. Oke, bikin poster itu bisa menggunakan aplikasi seperti Canva. Contohnya tuh Canva. Ini pasti kalian juga tinggal nyari template, tempel, pasang harga, jadi. Oke, gampang. Bikin poster pakai template di Canva. Bang, nggak bisa bang belajar. Oke, yang kedua, gunakan sosmed untuk promosi. Bang, pakai aplikasi apa aja? Kalian bisa pakai TikTok, bisa pakai WA, bahkan IG. Mungkin kalau kalian pengen bikin akun official buat jualan kalian, kalau niat ya.
Tuh bisa pakai TikTok, bikin akunnya. Tapi kalau cuma jual kecilan, kalian bisa di Instagram statusnya atau di status WhatsApp. Nah, kalian tuh tinggal ngestatusin atau nge-up hasil tanpa poster kalian itu ke status WhatsApp atau ke status Instagram. Terus ya, pastiin mulai promosi 2 sampai 3 hari sebelum jualan. Kenapa harus 2 sampai 3 hari? Karena biar orang-orang tuh udah tahu jauh-jauh hari dan mereka mau pesen duluan, pre-order. Dan kalau bisa kasih promo biar orang-orang juga tertarik pre-order duluan. Karena kalau misalnya mereka dikasih promo pas pre-order, pasti mereka senang daripada mereka beli waktu udah hari jualan, itu pasti lebih mahal kan biasanya. Oke, jadi pastiin kalian jualan tuh 2 sampai 3 hari sebelum ikut jualan. Kalian promosi itu 2 sampai 3 hari sebelum jualan. Dan pastiin ketika kalian bikin promosi dicantumin tanggal ready-nya kapan, biar orang-orang nggak nanya dan nggak tahu. Mereka harus tahu ready-nya kapan. Oke, mungkin itu doang di video kali ini. Simple karena yang penting praktek. Oke, di video yang keempat ini gue bakal ngajarin kalian gimana cara biar profit kalian tuh banyak dan penjualan kalian bisa terus meningkat. Di sini tuh main di mental juga, jadi kalian harus terus berusaha biar kalian tuh gak jadi mental yang malu-malu. Oke, tips pertama, buat lebih banyak dari jumlah pesanan. Maksudnya apa bang? Misal nih, kalian kan udah promosi 2 sampai 3 hari sebelum jualan. Misal kalian tuh udah di hari jualan, udah ada orang yang pesen 7. Kalian jangan cuma bikin 7 doang. Kalian harus bisa bikin lebih. Bisa bikin 14 atau 20. Tapi bang, gua takut gak habis. Habisin. Maksud gua promosiin depan orangnya langsung. Makanya di poin 2 gua bilang jual langsung ke orangnya. Karena kalau misalnya cuma orang yang pesen 7 doang, kalian cuma bikin 7, itu menurut gua nggak nutup modal. Jadi kalian tuh harus seenggaknya jualan tuh jangan berpatokan sama pesanan, tapi bikin lagi seenggaknya ya 2 kali lipat lah dari pesanan itu. Yang kalau misalnya yang pesen 7, kalian harus bikin 14 porsi. Biar apa? Biar double, profitnya biar double. Terus kalau udah bisa gitu, kalian tinggal jual langsung ke orangnya. Kan sisa 7 tuh yang belum dipesan sama orang, kalian tawarin ke orangnya langsung, jangan malu. Kalau kalian malu, kalian gengsi, udah nggak bakal berkembang nggak bakal berkembang sampai kapanpun. Makanya gue bilang di tips keempat ini tuh bukan ke strateginya sih, ke mental kalian berani atau enggak buat jual langsung ke orangnya, jangan cuma lewat HP. Lihat video gue yang ke-16, disitu gue ngajarin supaya kalian tuh gak jangan malu. Dan kalau kalian pengen lebih gampang juga, biasanya tuh guru suka nge-support muridnya yang mulai jualan. Kalian bisa tawarin ke guru, atau mungkin ya bisa aja ke satpam, atau bahkan ke kantin kalau kalian pengen recall juga gak apa-apa. Tapi menurut gua, ya karena guru juga biasanya ngajar, atau mungkin mereka sibuk, bisa ke teman-teman kalian yang akrab, atau mungkin ke teman-teman yang asing juga gak apa-apa. Tapi ke guru itu opsi yang bagus karena biasanya tuh guru tuh nge-support, karena gue sendiri biasanya juga promosi ke ruang guru. Oke, di video kelima ini gue bakal jelasin biar kalian tuh paham akuntansi dasar. Karena ini tuh kalian harus mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan kalian. Biar apa? Kalau misalkan ada uang, kalian bisa ngelacak uang itu pergi kemana biar nggak tiba-tiba kehilangan duit. Dan pastiin kalian nyatet setiap hari dan setiap kali transaksi kalian catat. Biar apa? Ya gitu. Oke, jadi yang pertama tuh gue bakal jelasin dulu struktur dari tabel ini. Itu tabel paling dasar di akuntansi. Ini akun gue jelasin dulu ya. Ini tuh ada tanggal, date, keterangan, D itu debit, K itu kredit, S itu saldo. Nah, jadi debit, kalian debit kalau misalnya uangnya kalian tuh bertambah. Kalau kredit itu uang kalian berkurang, ada pengeluaran. Kalau saldo ini antar kalian bakal tahu sendiri kan. Gue jelasin dah biar gampang. Yang pertama tuh, misalnya gue kasih contoh. Tanggal 1 Agustus AGS 1 Agustus kalian ada modal awal buat dagang, tulis aja modal awal. Terus karena ini modal awal berarti kan uang masuk, karena itu uang masuk kalian harus di debit. Bisa masuk 500.000 buat modal awal, nggak tahu uang dari mana. Terus kalau udah kayak gini, ini kan berarti kan saldonya bertambah.
berarti saldonya bertambah 500.000. Simple. Kalau misalnya nih, ini baru awal, terus di tanggal 3 Agustus kalian mulai jualan dan ada biaya buat produksi, otomatis kan ada pengeluaran. Misal karena ini pengeluaran, kalian tuh nyatet ininya, berarti nama akunnya jangan mepet. Ini kan mepet sini nih, kayaknya tuh aduh, ini kan mepet nih. Kalian tuh tulis kalau buat kredit agak jorok ke depan. Jadi di sini tuh biaya produksi, produk bla 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 gitu. Produksi ya, ini biaya produksi. Pengeluaran misal 300.000. Tulis karena ini pengeluaran maksudnya ke kredit 300.000. 300.000. Nah, ini kan cuma 300.000. Berarti saldonya dikurangi 300.000. Tinggal 200.000. Sesimpel ini guys. Sesimpel kalian tuh cuman harus bedain kalau debit nyatanya tuh mepet ke sini, kalau kredit agak jorok terus masuk. Kalau ada uang masuk masuknya ke debit, kalau ada pengeluaran masuknya ke kredit, dan tinggal kalau misalnya nambah ya kalau ditambah, ada pengurangan saldo dikurangi. Dan pastiin kalian tuh catat setiap kali kan, beli seblak catat, beli ayam catat, dan beli apapun tuh catat. Mau cuman bayar parkir juga harus catat, karena ini tuh sebenarnya perusahaan juga kayak gini, tapi perusahaan pastinya lebih kompleks lagi. Cuman ini karena kita masih kecil-kecilan, jadi ini membantu banget menurut gua, karena dari sini kita juga bisa hitung laba bersih, laba kotor. Terus kalian punya uang berapa sih, biar kalian juga gak makan modal kalian sendiri. Jadi di sini gue balasin soal cara ngehitung HPP. Jadi kita harus tahu, yang pertama itu kita harus tahu biaya produksi sama biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu berarti barang-barang belanjaan kalian apa aja, entah itu tepung, mie, dan semacamnya. Biaya produksi itu biaya tenaga kalian, gas, atau kalau ada karyawan. Tapi dikira-kira aja sih, nggak harus. Karena biasanya kan ini kita cuma pakai tenaga kita sama gas lah biasanya, nggak bener-bener punya karyawan kalau masih awal. Terus di sini kita hitung dulu, misal biaya bahan bakunya 500.000. 500.000. Dan ini belanja mie lah, tepung dan lain-lain lah. Dari 500.000 ini kita bisa bikin 100 porsi misal. Tinggal nanti kalian tuh ganti nominalnya tuh sesuai nominal kalian, porsinya sesuai porsi kalian aja. Dan kalau koma-koma ya udah nggak masalah, buletin aja, dibuletin 100 porsi. Nah, ini dibagi 500.000 dibagi 100 sama dengan 5.000. Nah, ini ketemu buat bahan baku. Jadi per satu porsi kita jual 5.000. Tapi belum, karena kita masih harus nyari biaya produksi. Biaya produksi misal nih 300.000, misal doang. Dibagi 100, karena kan tadi porsinya 100. Nah, dibagi sama 100, berarti kan 3.000. Gini kan. Nah, kalau udah ketemu biaya bahan baku dan biaya produksi, ketemu 5.000 sama 3.000, kita tambahin bahan baku tambah produksi. Berarti kan 5.000 ditambah 8.000, 3.000. Hasilnya 8.000. Ini kan hasilnya gini. Nah, setelah itu kalian tuh kan pasti butuh margin alias keuntungan. Kalian pengen keuntungannya berapa persen? Misal 30%. Berarti 8.000 ini dikaliin sama 30%. Hasilnya 2.400. Nah, ini keuntungan yang bakal kalian dapat segini. Ini harga jual APP-nya lah intinya. Jadi tinggal ditambahin 8.000 tambah 2.400, hasilnya 10.400 segini. Ini harga jual biar kalian tuh dapat untung 30%. Kalau pengen untung 50% tinggal diganti 50%, jadinya 4.000, jadi 14, jadinya 12.000 harganya. Tinggal kalian tuh nyari biaya bahan baku, biaya produksi APP-nya berapa, hasilnya ditambahin, dikaliin, kan tambahin hasilnya ini. Aduh, kamera gua. Kan hasilnya ini. Kalian cari ini, hasilnya ini. Habis itu kalian tuh kaliin sama margin yang kalian pengen, hasilnya ini. Hasilnya ditambahin ke ini lagi, hasilnya ini.
segitu guys.